Selamat datang di Geografi Channel. Kali ini kita akan bahas mengenai jenis dan karakteristik bencana geologis. Kita review materi minggu lalu. Sebelumnya kita mempelajari mengenai mitigasi bencana. Mitigasi adalah tindakan atau upaya untuk mengurangi dampak dari bencana. Dan siklus mitigasi ada 3. Ada pra-bencana, ketika sebelum terjadinya bencana, saat terjadinya bencana, dan pasca bencana, yaitu setelah terjadi bencana. Kita masuk ke materi, yaitu jenis dan karakteristik bencana geologis. Interaksi antar fenomena pada litosfer, atmosfer, dan hidrosfer dapat menimbulkan dampak yang merugikan, serta mengancam kehidupan manusia, sehingga dikategorikan sebagai bencana alam. Berikut adalah beberapa contoh bencana geologis. Ada longsor, letusan gunung, gempa bumi, dan tsunami. Yang pertama adalah longsor. Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya yang bergerak menuruni atau keluar lereng akibat tergantungnya kestabilan tanah ataupun batuan penyusun lereng. Faktor penyebab longsor yaitu ada faktor alam dan faktor manusia. Yang pertama adalah faktor alam, misalnya ada kondisi geologi, mencakup batuan lapuk, kemiringan lapisan, struktur sesar dan kekar, gempa bumi, stratigrafi, dan gunung berapi. Kemudian ada faktor iklim, yaitu curah hujan yang tinggi. Kemudian ada keadaan topografi, misalnya lereng yang curam. Kemudian ada keadaan air, misalnya kondisi drainase yang tersumbat, akumulasi massa air, dan erosi serta pelarutan dan tekanan hidrostatika. Kemudian ada tutupan lahan atau banyaknya atau sedikitnya vegetasi, misalnya tanah yang kritis, artinya tidak ada tutupan lahan atau tidak adanya vegetasi. Kemudian getaran yang diakibatkan oleh gempa bumi, ledakan, dan getaran mesin. Kemudian ada pun faktor manusia, misalnya pemotongan tebing pada penambangan batu di lereng yang terjal. Selanjutnya, penimbunan tanah urgan di daerah lereng. Yang ketiga, kegagalan struktur dinding penahan tanah. Yang keempat, penggundulan hutan. Kemudian, budidaya kolam ikan di atas lereng. Selanjutnya, sistem pertanian yang tidak memperhatikan irigasi yang aman. Dan yang terakhir adalah sistem drainase daerah lereng yang tidak baik. Kita masuk ke bencana geologis yang kedua, yaitu gunung meletus atau letusan gunung berapi. Letusan gunung api merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah erupsi. Bahaya letusan gunung api dapat berupa awan panas, lontaran material, hujan abu, lava, gas beracun, dan lain sebagainya. Gejala pravulkanik merupakan tanda-tanda gunung api akan meletus. Indikatornya adalah misalnya suhu udara di sekitar gunung naik secara mendadak. Kemudian sumber air banyak yang mengering. Kemudian sering terjadi getaran-getaran gempa lokal. Yang keempat, pohon-pohon banyak yang meranggas dan mati. Dan yang terakhir adalah binatang-binatang liar banyak yang mengungsi ke tempat lain karena ekologinya terganggu. Selanjutnya, gejala pasca vulkanik. Gejala pasca vulkanik adalah gejala setelah terjadinya aktivitas erupsi. Yang pertama adalah terdapat gas belerang atau gas yang mengeluarkan belerang dinamakan solvata. Yang kedua, terdapat gas fumaro, adalah gas yang mengandung uap air. Kemudian, terdapat movet, adalah gas yang mengandung asam arang. Kemudian ada sumber air panas. Dan terdapat mata air magdani, adalah mata air yang mengandung mineral. Dan yang terakhir, terdapat geyser, adalah air panas. Berikut adalah tingkatan aktivitas dari gunung api. Ada tingkat normal, waspada, siaga, hingga yang paling tinggi adalah awas. Kondisi normal adalah ketika ancaman bahaya berupa gas beracun di sekitar kawah pada gunung api tertentu. Jadi, hanya di sekitar kawah saja gas beracunnya. Kemudian pada tingkat waspada, ancaman bahaya di sekitar kawah. Kemudian, ancaman siaga, ancaman bahaya erupsi bisa meluas tapi tidak mengancam permukiman. Jadi tidak mengancam permukiman penduduk. Dan yang tingkat awas, ancaman bahaya erupsi dapat meluas dan mengancam permukiman penduduk. Selanjutnya adalah bencana geologi berupa gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api atau runtuhan batuan, serta tumbukan meteor. Jadi ada 4 jenis gempa bumi, yaitu gempa tektonik, vulkanik, runtuhan, dan tumbukan. Di Indonesia sering terjadi gempa bumi, terutama gempa bumi yang diakibatkan oleh tektonik, gempa tektonik, dan gempa vulkanik. Yang bisa kalian lihat pada gambar di slide ini, yaitu di mana ada 3 lempeng tektonik, ada lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, serta banyaknya gunung api di Indonesia menyebabkan sering terjadinya gempa bumi di Indonesia. Lalu, apa yang harus dilakukan untuk mengurangi dari dampak-dampak gempa bumi?
kita perlu melakukan mitigasi gempa bumi. Adapun mitigasi itu ada mitigasi di dalam ruangan, mitigasi di luar ruangan, dan mitigasi saat berkendara. Mitigasi di dalam ruangan, artinya apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa ketika kita berada di dalam ruangan, yaitu segera berlindung di bawah meja yang kuat, kemudian jauhi kaca dan benda yang berpotensi jatuh. Selanjutnya, keluar ruangan apabila kondisi sudah aman, dan gunakan tangga darurat, jangan menggunakan lift. Kemudian, lindungi selalu kepala. Kemudian ada mitigasi di luar ruangan. Hindari tiang listrik, papan reklame, pohon, dan bangunan yang berpotensi untuk rubuh. Kemudian cari tanah lapang yang aman untuk titik kumpul evakuasi. Kemudian mitigasi saat berkendara. Berhenti, menepi, jangan di bawah pohon atau bangunan, dan turun dari kendaraan, kemudian mencari titik kumpul evakuasi. Selanjutnya adalah tsunami. Tsunami berasal dari bahasa Jepang, yaitu su yang artinya pelabuhan dan nami artinya gelombang. Secara harafiah berarti ombak besar di pelabuhan. Tsunami dapat diartikan sebagai gelombang ombak lautan. Jadi, tsunami adalah serangkaian gelombang ombak laut raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi. Mitigasi tsunami ada di dekat pantai dan di laut atau di kapal. Kemudian jika berada di tengah laut atau berada di kapal, kita harus tetap berada di laut, atau jika memungkinkan kita harus melewati puncak dari gelombang tsunami tersebut. Ketika kita berada di dekat pantai, mitigasinya adalah ketika kita berada di dekat pantai, kita harus menjauhi pantai dan kemudian menemukan lokasi yang lebih tinggi. Sekian, terima kasih dan glory geografi.